kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Udah selesai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Iya. Kurang lebih nanti kita waktunya sekitar 30 menit. Bagaimana? Ya, silakan. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyepakati topik yang akan kita bahas adalah kecemasan terhadap masa depan. Hari ini kita akan membahas topik tersebut secara lebih mendalam agar teman-teman dapat memahami penyebab kecemasan yang dialami serta menemukan cara yang lebih tepat untuk mengelolanya. Bagaimana? Ya. Sepakat ya? Ya, sepakat. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita mengingat kembali kesepakatan kelompok yang telah kita buat bersama-sama. Ayo apa? Coba sebutkan. Tahu nggak? Ingat nggak? Lupa semua. Iya, lupa. Aduh. Gimana ya? Yaitu saling menghargai, tidak memotong pembicaraan, menjaga kerahasiaan, setiap cerita yang disampaikan memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk berbagi serta menggunakan bahasa yang sopan selama kegiatan berlangsung. Udah paham? Iya. Udah paham ya. Bersedia kan menjalankan? Iya, bersedia. Ya. Terima kasih atas komitmen teman-teman. Sebelum langkah awal, saya akan membagikan selembar kertas dulu ya ini. Nanti kertas dan pulpen saya. Setiap anggota silakan tulis 3 hal yang paling membuat kalian merasa cemas mengenai masa depan. Misalnya takut tidak lulus, takut sulit mendapatkan pekerjaan, takut mengecewakan orang tua, atau kecemasan yang lain yang sedang kalian rasakan. Gitu. Kenapa Mas kok tertawa Mas? Oh, iya. Yaudah, ini saya berikan ya. Kalian memiliki waktu sekitar 5 menit. Tulislah dengan jujur sesuai dengan apa yang sedang kalian rasakan. Baik, apakah ada yang bersedia bercerita lebih dahulu? Sudah selesai belum ini? Belum ya? Belum. Oh belum. Oh belum ternyata. Ya udah. Lanjut dulu. Kalau sudah. Sudah. Itu masnya yang sebelah itu belum. Oh sudah ya. Baik, apakah ada yang bersedia membagikan terlebih dahulu yang telah ditulis? Ya, silakan. Kemarin kan sebelumnya kan saya sudah pernah bercerita bahwasanya saya tuh anak rantau ke sini kan merantau, jadi saya tuh takut nantinya rencananya kan belum mau pulang, mau di sini dulu. Nah takut ketakutan terbesar saya itu saat nantinya lulus itu tuh di sini tuh ternyata kurang sesuai ekspektasi yang saya impikan gitu. Nah gitu, terus takut juga nanti kalau misalnya ternyata nggak bisa ngejar apa yang saya inginkan itu mengecewakan orang tua saya gitu. Jadi gitu ya Mbak masalahnya. Jadi mungkin itu
bisa mbaknya kan sekarang kan belum lulus, mbaknya itu sering searching lah, kira-kira di sini tuh gimana, di daerah sini tuh gimana, dan setelah itu mungkin mbaknya itu bisa mengajak ngobrol lagi orang tuanya, bagaimana bu saya selanjutnya gitu, mungkin gitu. Jadi mbaknya jangan terlalu cemas, dipikirkan ya. Tapi kolaborasi dengan keluarga juga ya. Iya, perlu itu. Terima kasih Bu masukan. Iya. Siapa lagi? Saya. Iya, silakan. Kalau katakan saya sih mengenai pertama, saya kuliah di semester 6 ini. Pertama, katakan saya tidak lulus pada tepat waktu atau molor gitu sama saya. Dan kedua, katakan saya mengenai nanti setelah lulus itu saya harus seperti apa, dan akhirnya kerjaan itu kayak serata jasa SMA, jadi tidak di S1 gitu. Jadi Mas Isan tadi mohon maaf, takut kalau mendapatkan pekerjaan yang gajinya itu sama kayak anak yang tidak berkuliah gitu ya. Mungkin itu Mas Isan bisa searching juga sama Kak Uji, searching juga dulu, setelah itu mendekati dosennya, menanya-nanyai bagaimana tentang karir gitu. Mengeksplorasi. Iya, mengeksplorasi itu benar Pak. Bimbingan karir. Iya, perlu bimbingan karir Masnya. Gitu. Oke, terima kasih. Oh, sudah cukup? Sudah. Oh iya. Gimana yang lain? Mungkin saya Iya, silakan. untuk sendiri kan kemarin saya ada cerita kalau saya itu sering bandingkan diri saya dengan teman-teman saya gitu. Iya. Jadi saya itu takut dengan teman-teman saya itu nantinya tidak bisa untuk menandingi mereka. Saya sudah sukses, saya punya saya sendiri atau saya punya proyek layak gitu. Iya. Dan saya juga takut kayak pasti saya tadi takut kalau itu lulusnya molor. Takut lulusnya Iya, molor. juga. Untuk lulus molor itu tergantung Masnya itu. Cara memanage waktu juga itu perlu itu. Jadinya yang pertama Masnya harus seperti itu, Masnya mungkin mengelola kecemasan dulu. Setelah kecemasannya terkelola, mungkin Masnya itu bisa nanti mengatur supaya bisa cepat lulus, nggak terus memikirkan kecemasan itu tadi. Kan kecemasan itu hanya ketakutan Masnya saja ya. Jadi tidak terlalu dipikir. Iya, jangan terlalu dipikir dari kecemasan itu. Gitu. Terima kasih. Iya, boleh. Siapa lagi? Ibu sampai saya aku tanya saya Bu. Ya, silakan boleh. Jadi saya mungkin sama seperti Mbak Uci, sama dengan Mas Iksan juga. Pertama kan kalau saya takutnya menambah semester, itu kan jadinya saya itu takut mengecewakan orang tua. Kan pastinya orang tua juga kecewa kalau anaknya itu belum lulus. Iya. Jadi kecemasan saya terbesar itu ya itu. Jadi mbaknya hampir sama ya ini semuanya. Iya. Takut benar. lulusnya molor gitu. Iya. Gimana gitu ya? Iya. Lulus molor itu jangan terlalu dipikirkan ya. Nanti bisa merusak fokus kalian dalam mengerjakan skripsi kalian. Jadi tolong dikelola, dikurangi, memikirkannya itu jangan yang negatif terus, yang positif juga perlu dipikir gitu. Dan membangun hubungan baik dengan dosen itu juga perlu ya. Jadi jangan sampai kita hubungan dengan dosen kita rusak, jadi nantinya bingung nanti kalian gitu. Mungkin dapat dipahami atau ada masukan? Kalau saya ada masukan, Boleh. gimana kalau kan kita kan mau lulus tepat waktu. Iya. Jadi kita harus membuat pemetaan gitu. Jadi minggu ini kita menyelesaikan judulnya, minggu
nunggu depannya lagi atau bulan ini atau semester ini menyelesaikan apa gitu. Biar nanti kita itu lihat dari pemetaan tersebut. Baik, berarti membuat perencanaan seperti manajemen tugas itu Mbak namanya Mbak. Iya. Oh iya ya boleh. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada masukan mungkin? Pak sudah? Cukup. Cukup. Oke, saya akan menanya random ya kalau begitu ya. Langsung saja. Saya mau tanya Mas Aldo, tadi belum bercerita ya. Apa yang membuat Masnya memiliki kekhawatiran, kecemasan akan masa depan? Ya karena saya juga sudah tua ya, saya takut kalau saya nanti di umur berapa ya, udah 26 ini tidak dapat kerjaan yang sesuai yang saya harapkan, seperti gaji di atas 5 juta itu saya takut tidak mendapatkan kerjaan yang bergaji segitu. Oh, jadi selama ini Masnya mungkin berapa kira-kira, kisaran berapa mungkin? Mungkin 6 juta gitu. Oh, Masnya 6 juta, tapi takut kalau tidak mendapatkan 5 juta. Bagaimana Mas tadi Mas ceritanya? Maaf, saya kurang Relax, Mas. fokus. Coba fokus. Iya, mungkin apa tadi ya? Mas, Iya, lebih selamat. saya takut jika mendapat gaji di bawah 5 juta. Terus? Sedangkan gaji saya sekarang ya nggak tentu, kadang 500, Oh, 300 gitu. gitu. Tapi Masnya ini masih kuliah ya? Apa sudah? Gimana? Masih kuliah semester 12. Semester 12. Oh, jadi Masnya kuliah sambil bekerja dan bekerjanya itu masih belum tetap gitu ya Mas ya? Tetap. Saya takut nanti jika lulus dapat gaji di bawah 5 juta. Kalau saran saya itu Masnya mending fokus ke kuliahnya Masnya dulu. Lebih baik kalau kuliahnya sudah selesai kan, Masnya lebih enak fokusnya, lebih satu arah gitu. Fokus, jangan dua arah. Kalau kuliah sambil bekerja dua arah gitu Mas, mungkin membuat Masnya jadi terlambat ya. Iya, Iya, jadi Masnya harus memprioritaskan salah satu dulu, kelulusan dulu, baru Masnya fokus ke pekerjaan. Insya Allah Masnya dapat gaji yang sesuai impian Masnya ya. Amin. Terima kasih masukannya, Bu. Iya, ada lagi. Saya yang tanya ya, lupa. Mas Damar, apa hal yang kamu khawatirkan itu pasti akan terjadi atau masih berupa kemungkinan yang kamu bayangkan? Itu pasti terjadi atau hanya bayangan Masnya? Kalau itu saya sih gini Bu, terkait pikiran apa yang sudah terjadi atau apa yang sebelumnya Iya. itu tergantung sih, soalnya kadang pikiran irasional saya itu selalu kayak ingin menguasai pikiran saya gitu. Nah, jadi yang mungkin saya pikirkan hari ini belum tentu terjadi besok, banyak begitu. Dan untuk yang sebelumnya itu malah lebih kacau lagi. Bagaimana itu kacaunya? Soalnya ketika saya mungkin melihat pasangan saya, Iya. saya itu kayak ini di rasa pikiran takut akan kehilangan gitu. Oh. Tapi itu ternyata hanya bayangan Masnya Iya, ya. iya. Itu Masnya itu sering cemas terhadap hal apapun itu Nah, ya. betul sekali. Oh iya Mas, itu harus dikelola Mas, jangan terlalu berlebihan. Dikelola emosinya ya Bu. Iya, apalagi yang negatif itu sedikit dikurangi, Iya. lebih menambah kecemasan yang positif saja. Berarti begitu mati diri aja. Iya, dilatih aja. Iya. Mungkin ada saran untuk Mas Damar yang ini terasa agak berat sekali.
Mungkin dari saya Iya. ini dari saya Mas Januar bisa mengalihkan pikirannya yang namanya rasional itu hal yang mesti kayak ya Mas Januar mancing gitu. Nah, itu kan bisa sejenak melupakan pikiran rasional yang negatif gitu. Itu aja. Makasih Mas. Ya. Baik. Setuju. Bagaimana yang lain? Bapak. Berarti Mas Damar itu berkaitan lebih ke pasangan ya? Iya. Kalau ke pendidikan atau pekerjaan keluarga gitu bagaimana? Kalau pekerjaan saya ini Bu. Saya belum kepikiran soalnya juga saya masih kuliah. Oh, iya. Kalau untuk keluarga memang rasa takut sama sih, sama seperti yang tadi. Soalnya saya tujuh rumah hidup cuma berdua sama ayah saya, terus ya mungkin lebih ke takut akan kehilangan saja, ini sama gitu. Oh, sama ya. Jadi Masnya itu cemas karena takut tidak memenuhi harapan orang tua. Iya, betul. Oh, iya. Mungkin apakah teman-teman yang lain juga mengalami yang sama dengan Mas Damar itu, yang sangat kompleks banget? Bagaimana? Kayaknya semua juga mengalami ya. Semua mengalami juga. Oh. Sekarang mari kita melihat kembali kecemasan tersebut dari sudut pandang yang berbeda ya. Mari kita kelompokkan bersama menjadi dua bagian hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya apa itu? Contoh hal yang dikendalikan, belajar lebih giat, jangan cemas dulu, belajar dulu. Terus meningkatkan keterampilannya dalam belajar itu ditingkatkan kalau mau cepat lulus dan tidak tertinggal ya. Yang ketiga itu penting banget, menjaga kesehatan. Kalian itu lebih penting banget ya dari sekian tadi ya. Itu menjaga kesehatan kalian itu paling penting. Terus juga mencari informasi tadi seperti yang saya bicarakan tadi di awal, mencari informasi mengenai pendidikan atau karir gitu. Selanjutnya ada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, itu hasil seleksi. Hasil seleksi itu kan tidak dapat dikendalikan kita ya, itu belum tentu. Jadinya tapi jangan takut ya, karena itu semuanya juga mengalami gitu. Jadi jangan takut, kan orang lain bisa, berarti kamu harus memiliki rasa juga bisa gitu. Selanjutnya ada keputusan orang lain. Lah, itu keputusan dosen pembimbing, dosen penguji lah. Itu kan tidak dapat kita kendalikan ya. Nah, kita jangan terlalu cemas itu. Takutnya hal-hal yang bisa dikendalikan kita itu jadi tidak tercapai gitu. Terus peristiwa yang belum terjadi. Lah, itu boleh dipikirkan, tapi jangan yang negatif terus yang dipikirkan. Kita harus juga memikirkan positifnya gitu. Bagaimana? Yang lain? Iya. Ada tambahan? Ya, setuju. Seringkali rasa cemas itu muncul karena kita langsung membayangkan kemungkinan yang paling buruk. Misalnya muncul pikiran, kalau saya gagal sekali berarti masa depan saya hancur. Nah, itu harus dikurang-kurangi ya dalam memikir yang seperti itu, teman-teman. Padahal kenyataannya kan belum tentu seperti itu. Pikiran tersebut dapat kita ubah menjadi, kalaupun saya belum berhasil, saya masih memiliki kesempatan untuk belajar memperbaiki diri, mencoba kembali. Jadi jangan sampai patah semangat gitu. Bagaimana perasaan teman-teman setelah melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda itu bagaimana? Rasanya sekarang ini lebih kayak gimana ya? Sebenarnya itu
banyak yang merasakan hal yang sama kayak saya gitu. Jadi ya pilihnya aja. Bagaimana yang lain? Sama Bu, saya juga merasakan hal yang serupa gitu. Terkait persoalan yang tadi saya ceritakan. Sebagai langkah nyata, saya ingin setiap anggota menuliskan satu tindakan sederhana yang akan dimulai setelah pertemuan ini. Pilih tindakan yang realistis dan dapat dilakukan, jangan yang tidak realistis ya. Misalnya membuat jadwal belajar yang lebih teratur, mencari informasi mengenai jurusan kuliah atau karir maksudnya. Kalau yang mau S2 kan mencari jurusan untuk kuliah ya. Kalau yang mencari pekerjaan mungkin lebih fokus ke karir. Selanjutnya meningkatkan keterampilan tertentu. Lalu mulai membiasakan diri berpikir lebih positif ketika rasa cemas itu muncul. Boleh kalian coba tulis satu, mungkin 2 menit ya. Kan cuma satu ditulis. Satu saja ya. Sudah. Oke. Silahkan Masnya mungkin membagikan rencana tindakan yang dibuat setelah konseling ini apa? Oh iya, mungkin dari rencana tindakan saya setelah konseling ini mungkin saya ingin lebih fokus untuk belajar dan tidak untuk membanding-bandingkan saya dengan orang lain. Jadi fokus untuk saya sendiri. Mengupgrade diri gitu ya Iya, Mas ya. upgrade diri. Bagus itu. Itu langkah yang bagus Mas, maksudnya ya. Ada lagi ini, mau bawa beri. Oh, kalau saya itu langkahnya itu ya memetakan tadi, buat pemetaan mingguan. Jadi minggu ini tuh buat ngapain biar bisa terencananya untuk mencapai yang saya inginkan. Itu langkah bagus Mbak Uci. Ya, makasih Bu. Iya. Mbak Uci bagaimana? Hampir kurang lebih sama Mbak Putri, cuma saya juga harus kayak menyusun lagi target yang benar-benar saya itu saya susun dari sekarang, jadi nanti bisa untuk kayak riset. Iya. Mas Damar. Mungkin untuk kedepannya saya juga harus melatih diri saya untuk mengelola emosi yang terkadang tadi tadi. Terus saya harus lebih untuk melakukan yang namanya meditasi. Meditasi setiap hari. Meditasi. Oh, meditasi. Iya. Seperti refleksi ringan. Iya. Bagus itu Mas. Oke. Itu sih. Baik. Mas Isan? Kalau menurut saya sih, saya mungkin kedepannya bisa mulai belajar dari sekarang, lalu mencari juga skripsi agar tidak terjadi lulus terlambat seperti itu. Dan untuk pekerjaan sih ya mulai cari relasi dan nambah-nambah teman di luar sana agar mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu juga langkah bagus Mas. Coba itu Mas yang senyum-senyum itu kayaknya sudah drain gitu ya, sudah cerah banget ya. Mungkin semoga lulus ya di tahun ini ya. Ayo, amin. Ayo. Iya, Kalau rencana saya ke depannya mungkin saya bisa lebih fokus ke salah satu dulu. Iya, bagus. Mungkin saya fokus ke UNSD biar cepat lulus. Iya, biar tidak membuang-buang uang lagi ya. Ya, bagus. Terima kasih. Rencana tindakan yang teman-teman susun merupakan langkah awal yang baik untuk mengelola kecemasan terhadap masa depan teman-teman. Saya harap setiap anggota dapat berkomitmen untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita buat kesepakatan jadwal untuk kegiatan konseling penutup. Ya. Kapan kira-kira kalian bisanya? Rabu. Iya, Rabu aja. Iya.
Itu ya. Iya. Iya. Di jamnya Sama. Mungkin sama. oke. Bulan depan ya, karena ini kan karena kalian punya rencana. Jadinya kira-kira 1 bulan lagi mungkin kita ketemu lagi ya. Bagaimana? Oh, satu-satu. Iya. Iya. Oke, baik. Jika kalian berkenan, kita bisa bertemu lagi hari Rabu ya, di jam yang sama, tapi bulan depan ya, di minggu pertama aja. Iya. Oke, terima kasih atas komitmen teman-teman. Saya harap teman-teman menjaga semangat, melaksanakan rencana tindakan yang telah disusun dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pertemuan berikutnya. Dengan demikian, kegiatan konseling kelompok pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi aktif, keterbukaan dan kerjasama teman-teman selama proses konseling berlangsung. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.